Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, sehingga menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan ini mendorong para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta akhirnya merumuskan teks proklamasi pada 16 Agustus 1945. Keesokan harinya, 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, Soekarno membacakan naskah proklamasi yang menandai lahirnya negara Republik Indonesia. Di kediaman Laksamana Tardasi Maida pada malam 16 Agustus 1945 pukul 11 WIB, golongan muda dan golongan tua merumuskan naskah teks proklamasi. Selamat malam Maida, kami meminta izin kepada Anda untuk meminjam rumah ini sebagai tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Silakan Bu, keamanan saya jamin. Baiklah, lalu ruang mana yang bisa kami pakai? Ruang makan dan serambi depan. Terima kasih. Tapi saya izin untuk beristirahat. Baiklah. Di ruang makan rumah Laksamana Maida itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maida sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Kita mulai sekarang saja. Bagaimana usulan kalian tentang naskah teks proklamasi yang akan kita bahas? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah mempunyai konsep teks proklamasi. Kalau begitu, bersediakah Anda membacakannya? Baiklah, dengan senang hati. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana jika kalimat pertama diambil dari rumusan BPUPKI? Baiklah, lalu bagian apa yang akan diambil? Bagian pernyataan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Apakah ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya juga setuju. Lalu, atas nama siapa proklamasi ini dibuat? Karena ini semua berkat jasa para pahlawan Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bung. Bagaimana menurut kalian? Ya, kami setuju. Akhirnya perumusan teks proklamasi dapat dicetuskan. Akan tetapi perumusan teks proklamasi tersebut tidak cukup sampai di situ saja. Pembahasan yang akan dilakukan selanjutnya ialah penandatanganan teks proklamasi. Dalam pembahasan tersebut, ada dua tokoh yang mengusulkan usulannya, yaitu Dr. Andes Mohatta dan Soekarni. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, ditandatangani oleh semua yang hadir malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini adalah hasil usaha bangsa kita sendiri. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks tersebut ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarno. Baiklah,
saya setuju. Bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju. Jadi, yang akan menandatangani teks proklamasi ini adalah saya dengan Bung Hatta. Setelah tercapai kesepakatan bahwa teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Baik Bung, dengan senang hati. Sepertinya ejaan yang digunakan dalam kata tempo ini kurang tepat. Saya akan mengubahnya menjadi tempo. Mungkin juga kata Jakarta 17845 ini bisa diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45. Baik, saya setuju. Nilai penting dari perumusan naskah proklamasi adalah sebagai tonggak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena melalui proses tersebut, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya secara resmi. Perumusan itu juga menunjukkan persatuan antara golongan tua dan golongan muda yang sebelumnya berbeda pendapat, namun akhirnya bersatu demi kepentingan bangsa. Selain itu, naskah proklamasi menjadi dasar hukum dan legitimasi bahwa bangsa Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri, lepas dari penjajahan. Proses ini juga mencerminkan semangat perjuangan, keberanian, dan kebijaksanaan para pemimpin dalam mengambil keputusan penting bagi masa depan bangsa. Ora lah. A few moments later. Aja guyu. Kita mau tahu tenan Bung, gak jeneng putih. Mereka jeneng Batman. Kata imut. Iya.